Pengendalian vektor adalah semua upaya yang dilakukan untuk menekan, mengurangi, atau menurunkan tingkat populasi vektor sampai serendah-rendahnya, sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Tikus merupakan binatang pengerat yang sudah menjadi musuh masyarakat karena sebagai faktor penyakit dan identik dengan image-nya yang kotor. Berikut adalah ciri-ciri morfologi dari ketiga tikus. Siklus hidup tikus. Tikus berkembang biak dengan sangat cepat. Tikus menjadi dewasa dalam arti dapat kawin mulai umur 3 bulan. Masa bunting tikus betina sangat singkat, kira-kira 3 minggu. Jumlah anak yang dihasilkan setiap kelahiran berkisaran antara 4-12 ekor. Rata-rata 6 ekor, tergantung dari jenis dan keadaan makanan di lapangan. Dan setelah 2-3 hari setelah melahirkan, tikus-tikus tersebut sudah siap kawin lagi. Dampak kesehatan dan penyakit yang disebabkan oleh tikus. Yang pertama, leptospirosis. Ketika luka terbuka terinfeksi urin tikus yang terinfeksi, maka leptospirosis bisa jadi risiko. Penyakit ini terjadi karena bakteri Leptospira. Setelah terinfeksi, biasanya gejala akan mulai muncul 2 minggu kemudian. Gejalanya serupa dengan flu, yaitu sakit kepala, demam, hingga nyeri otot. Kedua, sindrom paru hantavirus. Penyakit yang disebabkan oleh tikus pertama adalah sindrom paru hantavirus. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini menular lewat 3 cara. Pertama, ketika menghirup udara yang terkontaminasi urin atau fase tikus. Kedua, kontak langsung dengan urin atau fase tikus. Ketiga, apabila seseorang mengalami luka gigitan akibat tikus. Gejala awalnya adalah lemah, demam, nyeri sendi, terutama di bagian paha, punggung, dan terkadang bahu. 10 hari kemudian gejalanya akan memburuk dan bertambah batuk hingga dada yang terasa sesak karena paru-paru terisi cairan. Ketiga, salmonellosis. Tikus juga bisa menjadi sumber penular penyakit salmonellosis. Ketika terinfeksi, penderitanya akan merasakan masalah pada pencernaan seperti kram perut, mual, hingga diare. Meski demikian, proses penyembuhan dari penyakit ini cenderung cepat. Keempat, pes. Pes merupakan infeksi yang mematikan akibat bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini disebarkan melalui kutu yang hidup pada hewan pengerat seperti tikus. Kelima, demam hemoragik. Penyakit yang disebabkan oleh tikus berikutnya adalah demam hemoragik yang juga terjadi pada kontaminasi urin atau fase dari tikus pembawa virus. Penularan juga bisa terjadi ketika urin yang terinfeksi mengenai luka terbuka atau membran di mata, hidung, atau mulut. Keenam, choriomeningitis limfositik. Virus ini ditularkan oleh tikus-tikus yang ada di rumah. Risiko tinggi bisa terjadi ketika seseorang mengalami kontak langsung dengan urin atau fase tikus yang terkontaminasi. Sekitar 13 hari setelah terinfeksi, penderitanya akan merasakan nyeri sendi, nyeri dada, nyeri stetis, hingga nyeri kelenjar ludah. Tak hanya itu, nafsu makan juga akan mengurangi drastis hingga merasa mual dan muntah. Cara penularan tikus. Tikus dan mencit yang termasuk hewan pengerat. Hewan ini lebih dikenal sebagai hewan pengganggu atau menjijikkan di perumahan. Belum banyak diketahui dan disadari bahwa kelompok hewan ini juga membawa, menyebarkan, dan menularkan berbagai penyakit kepada manusia. Rodentia komensal, yaitu rodentia yang hidup di dekat tempat hidup. Kegiatan manusia ini perlu lebih diperhatikan dalam penularan penyakit. Tikus dan mencit. Penyakit bersumber rodentia yang disebabkan oleh berbagai agen penyakit seperti virus, rickettsia, bakteri, protozoa, dan cacing dapat ditularkan kepada manusia secara langsung, sedangkan secara tidak langsung dapat melalui fases, urin, dan ludah, serta melalui gigitan vektor ektoparasit tikus dan mencit
seperti kutu, pinjal, caplak, atau tungau. Upaya pengendalian tikus. Pengendalian untuk vektor tikus ini bisa kita gunakan dengan cara pengendalian kimia, lingkungan, biologis, dan fisik atau mekanis. Pengendalian ini harus dilakukan dengan seiring agar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pengendalian dengan cara kimia dilakukan dengan menggunakan umpan yang mengandung rodentisida atau racun tikus. Penempatan racun tikus pada makanan dilakukan untuk jangka waktu terbatas dan di bawah pengawasan yang